Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, belajar dan pembelajaran itu berbeda. Belajar merupakan hasil atau memperoleh sesuatu atau ilmu baru, sedangkan pembelajaran yaitu proses dari belajar tersebut. Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan sebuah aspek kejiwaan yang erat kaitannya perlu dipahami oleh seorang tenaga didik karena mereka secara langsung atau memikul tanggung jawab besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Prinsip pembelajaran secara umum meliputi perhatian dan motivasi kekreatifan, keterlibatan langsung, pengulangan, dan tantangan. Semua hal ini dapat terlibat antara peserta didik dan tenaga didiknya. Sedangkan prinsip belajar, yaitu landasan berpikir atau sumber motivasi yang harus dipahami oleh peserta didik maupun tenaga didik untuk menjalin potensi pembelajaran yang baik. Jadi, secara sederhana, prinsip-prinsip pembelajaran dan belajar ini yaitu motivasi-motivasi yang sebelumnya sudah dipelajari atau dipahami oleh tenaga didik atau pengajar, yang lalu ditransfer kepada peserta didiknya atau siswanya demi membangun proses pembelajaran yang baik atau sesuai yang dikehendaki. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Pengertian prinsip adalah suatu yang dipegang atau suatu panutan utama atau sesuatu yang menjadi dasar pokok dalam berpikir dan berpijak yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Pengertian yang lebih sederhana, prinsip berarti pendirian. Pengertian belajar adalah sesuatu yang dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Perubahan tersebut dapat berupa sesuatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan atau peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Pengertian prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Sebagai guru, kita perlu mempelajari prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang dapat membimbing aktivitas merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Selain itu, dengan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, guru memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang peningkatan belajar peserta didik secara efektif dan efisien. Menurut prinsip-prinsip belajar Suekamto dan Minatapura, dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip berikut. Nah, yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. Nah, aktif di sini bertanya, mengerjakan soal, berdiskusi. Nah, yang untuk kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Penguatan langsung di sini berupa penghargaan, persetujuan. Nah, yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Yang kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Di sini berarti jika siswa itu diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya, siswa akan lebih termotivasi. Implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan peserta didik dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau putus asa. Yang termasuk kesiapan di sini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, resepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan.
pembelajaran, baik dari pihak guru maupun dari pihak peserta didik. Motivasi juga mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau keinginannya untuk belajar itu timbul dari dirinya sendiri. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Yang pertama ada mengetahui apa yang akan dipelajari, dan yang kedua memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam belajar. Dan sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya intelijensia dan hasil belajar sebelumnya dapat menentukan keberhasilan belajar peserta didik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan yang berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. John Dewey sebagaimana dikutip Abu Dinata mengemukakan, belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan peserta didik untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang sendiri. Guru sekedar pemimpin dan pengarah. John Piaget yang dikutip Ahmad Rohani mengemukakan, seorang anak yang berpikir sepanjang ia berbuat, tanpa berbuat anak berpikir. Agar ia berpikir sendiri atau aktif, ia harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Lebih lanjut, Piaget menjelaskan bahwa belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif. Jiwa yang mengolah informasi, jiwa yang tidak sekedar menyimpan informasi tetapi mengadakan transformasi. Keaktifan dapat berupa kegiatan fisik dan kegiatan psikis. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis misalnya menggunakan hasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan sebagainya. 4. Pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dalam pembelajaran adalah suatu tindak atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih menantapkan hasil pembelajaran. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti pisau yang selalu diasah akan semakin tajam. Pada teori psikologi conditioning Pavlov, respon akan timbul bukan karena stimulus saja, tetapi oleh stimulus yang dikondisikan. Misalnya, peserta didik berbaris masuk ke kelas, mobil berhenti pada saat lampu merah. Ketiga, teori tersebut menekankan pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar, walaupun dengan tujuan yang berbeda. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang keterlibatan langsung. Tentunya dalam pembelajaran keterlibatan langsung peserta didik itu sangatlah penting karena jika mereka tidak terlibat, tentunya pembelajaran juga tidak berjalan dengan maksimal. Namun keterlibatan fisik di sini juga tidak menjamin keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi untuk untuk melibatkan peserta didik secara mental, fisik, emosional, dan intelektual, hendaknya pendidik merancang pembelajaran secara sistematis dengan mempertimbangkan karakteristik pendidik dan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran agar menciptakan suasana yang layak. Yang kedua adalah tantangan. Tentunya dalam pembelajaran kita pasti menghadapi yang namanya tantangan. Nah, yang dimaksud dengan tantangan di sini bukanlah semacam tantangan dalam berkelahi, tetapi dalam bentuk seperti berbicara di depan kelas atau audiens, berdiskusi dan lain sebagainya. Lalu dalam situasi belajar juga peserta didik akan mengalami yang namanya hambatan, yaitu dalam memahami materi. Maka timbullah motif untuk mengatasi masalah tersebut atau hambatan tersebut
dengan mempelajari bahan ajar. Nah, jika mereka sudah mengatasi masalah atau mengatasi hambatan tersebut, artinya tujuan belajar pun sudah terpenuhi. Maka peserta didik siap untuk masuk dalam medan baru. Adanya tantangan ini dapat membuat peserta didik lebih bergairah, lebih lebih tertantang lah ibaratnya untuk mengatasinya. Bahan ajar yang memerlukan pemecahan masalah atau nalar atau analisis dapat membuat peserta didik tertantang karena memaksa mereka untuk berpikir secara out of the box. Materi selanjutnya membahas tentang implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi seorang dosen ataupun guru. Sama seperti halnya peserta didik, seorang dosen ataupun guru tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembelajaran, karena seorang dosen ataupun guru adalah orang yang menyelenggarakan pembelajaran tersebut. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi dosen ataupun guru terwujud dalam perilaku fisik dan psikis mereka. Jadi, dengan adanya kesadaran guru pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan. Adapun contoh penerapan dari prinsip-prinsip pembelajaran yang harus digunakan oleh seorang guru ataupun dosen bisa dengan cara melakukan pengulangan. Tidak semua bahan pembelajaran itu membutuhkan pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh bahan-bahan pembelajaran yang harus dihafalkan tanpa ada kesalahan sedikitpun, termasuk bahan yang membutuhkan latihan-latihan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan diantaranya, yang pertama, merancang pelaksanaan pengulangan. Yang kedua, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan. Yang ketiga, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang. Yang keempat, mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan. Dan yang kelima, membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Contoh penerapan dari prinsip pembelajaran yang harus digunakan oleh guru atau dosen adalah perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajarannya, guru sudah memikirkan perilakunya terhadap peserta didik sehingga dia dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik dan tidak berhenti pada rencana pembelajarannya, tetapi sampai selesai menyajikan materinya. Implikasi prinsip perhatian bagi guru ini sesuai dengan prinsip pembelajaran kontekstual, teaching and learning. Adapun implikasi prinsip motivasi bagi guru tampak pada perilaku-perilaku diantaranya, yang pertama, memilih bahan ajar sesuai dengan minat peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai peserta didik. Yang ketiga, mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan peserta didik dan sesegera mungkin memberitahukan hasilnya. Dan yang keempat, memberikan pujian verbal atau non-verbal yang memberi respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Yang kelima, memberitahukan nilai guna dari pelajaran yang sedang dipelajari peserta didik. Dan yang keenam, perilaku yang merupakan implikasi prinsip perhatian dan motivasi bagi guru dapat dilihat lebih dari satu perilaku dari suatu kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, contoh penerapan dari prinsip pembelajaran yang harus digunakan dosen atau guru adalah metode keaktifan. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri peserta didik, maka guru dapat melaksanakan perilaku berikut. Yang pertama, menggunakan multimetode dan multimedia. Menggunakan multimetode sendiri misalnya dengan sering mengadakan kuis tentang pembelajaran, kemudian ketika seorang peserta didik aktif dan bisa menjawab dengan benar, akan diberikan hadiah atau nilai tambah. Hal seperti itu juga bisa digunakan. Kemudian dengan multimedia. Dengan menggunakan multimedia, seorang pengajar bisa mengajak peserta didiknya menggunakan media-media pembelajaran seperti pemanfaatan alat-alat laboratorium IPA. Hal tersebut juga bisa membuat seorang peserta didik menjadi aktif.
kedua, memberikan tugas secara individual dan kelompok. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil. Nah, kegiatan berkelompok ini selain mengajak peserta didik menjadi lebih aktif, juga akan melatih keaktifan bersosialisasi dan bekerja sama antar anggota kelompok. Dan yang keempat, memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat-catat hal-hal yang kurang jelas. Baik, saya Amelia Putri Hidayat ingin menyampaikan materi terakhir dari bab prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, yakni mengenai tipe prinsip penerimaan informasi pembelajaran secara eksplisit dan secara implisit. Secara sederhananya, proses pembelajaran eksplisit itu melibatkan kesadaran penuh, sedangkan proses pembelajaran implisit itu dalam keadaan tidak sadar sehingga membawa efek samping dari masukan yang disadarinya. Dalam siklus pembelajaran lengkap terdapat 3 fase, yakni yang pertama pembelajaran, kemudian retensi atau penahanan memori dalam otak, dan yang terakhir adalah pengambilan informasi. Kebanyakan pembelajaran manusia biasanya bersifat implisit. Misalnya, kebiasaan sosialnya dan juga bahasanya sebagian besar dipelajari secara implisit. Jarang diungkit, sebenarnya pengetahuan kita bersifat diam-diam tanpa kita sadari. Oleh karena berbagai faktor, contohnya adalah faktor lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan tempat kita bermain. Sebagian besar pembelajaran kita terjadi secara implisit atau dalam keadaan tidak sadar sebelum dapat kita nyatakan secara eksplisit dalam keadaan sadar. Demikian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.